"Saya pulang dulu ya Pak, udah hampir jam 11 nih," kata Dewi waktu melintas di belakang suaminya, Pak Tono. "Iya," jawab Pak Tono pendek. Dia berhenti menuangkan getah karet ke dalam ember karena tertegun memperhatikan istrinya yang gemuk menghilang di balik semak kebun getah itu. Setelah istrinya menghilang dari pandangan, Pak Tono segera meletakkan tempat getah karet yang baru setengah isinya itu. Matanya memperhatikan Lucy, anak gadisnya yang berusia 18 tahun, yang sedang mengambil getah karet, kira-kira 100 meter dari tempatnya berdiri. Semenjak tamat sekolah, setiap hari Lucy ke kebun getah untuk membantu ibu bapaknya menoreh getah, menggantikan dua orang abangnya yang sudah mendapat kerja di pabrik getah. Dan inilah kerja Lucy sementara, menunggu keputusan lulusannya. Pak Tono melangkah ke arah Lucy. Walaupun menyadari kehadiran bapaknya, Lucy seperti tidak ambil pusing. Sebaliknya, gadis remaja itu terus tekun menuangkan getah ke dalam wadahnya. "Lucy, Bapak pingin," kata Pak Tono terbata-bata dengan nada perlahan. Lucy hanya diam sambil meneruskan kerjanya. Gadis remaja itu tahu apa yang diminta bapaknya. "Lucy, tunggulah Bapak sebentar." Pak Tono tak putus asa, terus mengikuti dari belakang anak gadisnya itu. Dan Lucy pun berhenti. Kan kemarin Lucy sudah katakan, Lucy nggak mau. Suaranya agak meninggi. "Tolonglah Lucy, Bapak sudah tidak tahan." Pak Tono terus membujuk. Matanya Pak Tono yang berusia 50 tahun itu menatap sayu wajah Lucy. "Ibu kan ada, kenapa minta ke Lucy?" Lucy terus memprotes, walaupun tidak berani memandang wajah bapaknya. Lucy serba salah. Hatinya terasa kasihan terhadap bapaknya yang banyak berkorban membesarkannya. Namun apa yang diminta bapaknya adalah salah di sisi manapun. "Lucy nggak bisa Pak," bantah Lucy sambil mematung. "Jangan begitu Lucy, kasihanilah bapakmu ini, sudah nggak tahan," rayu Pak Tono lagi. Lucy terdiam, hatinya mulai ragu. Dia tahu apa yang diminta bapaknya salah. Tetapi hatinya merasa kasihan terhadap bapaknya. Sekali ini saja bapak minta, setelah itu bapak tidak minta lagi, bujuk Pak Tono. "Bapak pasti bohong, nanti setelah dapat sekali pasti bapak minta lagi," jawab Lucy sambil memonyongkan bibirnya. "Enggaklah, Bapak mau sekali ini saja, sumpah Bapak sudah pusing." Pak Tono coba membujuk kembali. Namun nampaknya anaknya masih bersikeras. "Lucy tak mau, tak bisalah, Bapak ini tuli apa? Apalagi Lucy ini belum nikah, tak mungkin kan Lucy mau," bantah Lucy lagi. "Ya sudahlah, kalau Lucy tak mau, biarlah Bapak mati dengan mata terbuka, karena Lucy nggak mau nuruti permintaan Bapak ini," kata Pak Tono
sambil berlalu pergi. "Bapak mau pergi kemana? Sekarang ini kawasan kampung kita ada harimau berkeliaran. Bahaya kalau Bapak pergi sendirian." Tegur Lucy saat melihat bapaknya yang kurus melangkah pergi untuk masuk lebih jauh ke dalam kebun getah mereka. "Biarlah kalau harimau itu mau menerkam Bapak. Susah payah Bapak membesarkan Lucy, tapi ini balasan Lucy pada Bapak." "Pak, jangan bicara seperti itu. Lucy sayang Bapak, tapi..." balas Lucy dengan matanya yang mulai berkaca-kaca lantaran terharu dan sedih mendengar tangisan bapaknya. Pak Tono melontarkan pandangannya ke arah anaknya. Kelihatan air mata mulai menggenang di tepi mata anak gadisnya itu. Pak Tono merasakan peluangnya mulai terbuka. Kalau Lucy tidak mau bersama Bapak tidak apa-apa. Bapak hanya ingin satu permintaan terakhir. Bapak kesana terus ngomongnya. "Bapak janganlah berpikir tentang mati. Kami sekeluarga masih memerlukan Bapak." Lucy tidak mau Bapak mati. Lucy sayang Bapak. Suara Lucy mulai perlahan. Perasaan kasihan Lucy mulai berbaur dengan kesedihan. Melihat Lucy mulai lembut, Pak Tono bertanya, "Jadi Lucy setuju?" Tanya Pak Tono untuk memastikan. "Kalau itu yang Bapak mau, tapi kalau lebih dari itu Lucy tidak mau ya," balas Lucy agak serba salah. "Aku janji," ujar Pak Tono gembira mendengar persetujuan anaknya itu. Lalu Pak Tono menuju semak-semak. Dengan terpaksa Lucy mengikuti bapaknya. Pak Tono berdiri sambil bersandar pada pohon getah yang besar. Lucy melihat sekelilingnya, walaupun dia tahu tidak akan ada siapapun kecuali mereka berdua di dalam kebun getah yang terpencil itu. Sesekali Lucy menepis nyamuk yang berterbangan di telinganya. Tanpa membuang waktu, Lucy mengerjakan tugas yang diminta bapaknya, supaya tugas dari bapaknya selesai dengan cepat. Ternyata harapan Lucy tak semudah yang dibayangkan, karena setelah 10 menit, tugas pekerjaan itu tak kunjung selesai. Tapi Lucy berusaha mengelak. "Kenapa Bapak ini? Janganlah seperti ini," tegas Lucy marah. Lama-kelamaan apa yang ditakutkan Lucy terjadi. Pak Tono tersenyum memperhatikan. Wajah Lucy mulai kemerahan. Lucy semakin bimbang, namun dia akhirnya tidak mengelak. Lucy sebenarnya amat mendambakan akan cinta seorang lelaki. Tetapi Lucy malu memintanya dari Febri, kekasihnya. "Lucy suka?" tanya Pak Tono dengan sengaja kepada anaknya itu. Lucy tidak menjawab. Lucy hanya diam, kesal tapi bahagia. Sekali lagi dia terlena dengan suasana di kebun karet siang itu.